Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, serta para pemirsa dimanapun Anda berada, bila kita bersyukur kepada Allah, kita telah menyelesaikan satu kewajiban kita dari sekian banyak kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti sampai Isya. Saat ini 18:45. Kita tunaikan kewajiban kita yang lainnya, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan pengorbanan kita dari rumah datang ke sini untuk sholat berjamaah dan belajar, perjuangan kita untuk sabar dalam menuntut ilmu, dan Allah ridho pada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita kelompok orang-orang yang diridhoinya dan akan dimasukkan ke dalam surga-Nya. Amin. Salawat dan salam telah limpahkan atas kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya, orang yang mati syahid, penuntut ilmu, para pendakwah, mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sehat semuanya nih? Sehat jasmani, sehat ekonomi rohani, sehat ekonomi kita, juga sehat iman takwa kita, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Kita berdoa, bermohon kepada Allah, kalau ada saudara kerabat tetangga kita yang belum mendapat hidayah, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Yang sakit mudah disembuhkan oleh Allah, dan yang sudah menghadap Allah mendahului kita, kita doakan mereka semuanya, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita lanjutkan lagi tentang tema kita, yaitu kiamat sudah dekat. Ini yang kelima. Ini lanjutkan yang kemarin, bahwasanya tanda-tanda kiamat kecil yang tidak jelas. Ya, tanda-tanda kiamat kecil yang tidak jelas, artinya tidak jelas itu adalah dalam konteks hadisnya disebutkan akan datang suatu zaman, akan begini-begini. Nah, itu namanya tidak jelas. Namun setelah ini nanti kita kaji tanda-tanda kiamat kecil yang jelas. Jelas Rasul menyebutkan akan datang kiamat. Nah, begitu. Kemarin sudah kita sampaikan, tapi belum tuntas, bahwasanya akan muncul kelompok-kelompok sempalan-sempalan yang sesat. Hadisnya sudah kita bacakan di depan, bahwasanya umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72-nya itu di neraka, yang satu di surga. Nah, kemudian permasalahannya, yang 72-an itu siapa? Nah, selama ini mungkin kita belum ngaji di sana, atau jarang kita dapatkan ilmunya. Jadi 72-nya ini di neraka, yang satu di surga. Nah, yang satu sudah usah kita bahas nanti. Yang 72 kemarin dijelaskan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Talbis Iblis. Ada 6 kelompok sekte yang utama. Ada 6, yaitu Haruriyah, Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Rafidhah, dan Jabariyah. Itu kelompok sekte utama 6. Nah, kemudian masing-masing ini 6 ini pecah menjadi 12. 6 kali 12 72. Nah, ini jadi bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan Persis, bukan MTN, bukan itu. Namun nanti kalau ajarannya, pokok-pokok ajarannya, niku ada pada kelompok tertentu, siapapun, jangan diikuti, itu salah. Saya ulang lagi, 6 kelompok besarnya Haruriyah, Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Rafidhah, dan Jabariyah. Kemarin sekte Haruriyah pecah menjadi 12, saya bacakan, tapi tidak saya penjelasan. Asyrafiyah, 2 Ibadiyah, 3 Sa'labiyah, 4 Hasimiyah, 5 Khalafiyah, 6 Mukarramiyah,
7 Tanziyah, 8 Syamrahiyah, 9 Ahnasiyah, 10 Muhakimiyah, 11 Mu'tazilah Haruriyah, 12 Maimuniyah. Nah, itu sudah selesai kemarin. Yang kedua ini belum tuntas. Yang kedua adalah Qadariyah, terbagi menjadi 12, yaitu Ahmariyah, Sanawiyah, Mu'tazilah. Nah, ini yang sering dengar ini. Kaisiyah, Saitoniyah, Syarikiyah, Wahamiyah, Rawandiyah. Nah, itu sampai mana nih? Badriyah, Nakisiyah, 11 Qasidiyah, 12 Nizamiyah. Ini kemarin saya ulang, yang mulai dari 8 sampai kemarin 6 atau 8 lupa saya. Ini sampai di sini. Saya ulang. Dari Qadariyah terpecah menjadi 12, termasuk yang ke-8, yaitu Rawandiyah. Rawandiyah. Apa ajaran pokoknya Rawandiyah ini? Adalah seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah boleh kita amalkan. Baik yang sudah dinasah maupun dimasuk. Semuanya pokoknya. Taurat, Injil, Zabur, Quran, kabeh diamal nih. Jadi Islam apa gaduh-gaduh lah gitu. Tidak boleh gitu. Nah, ini liberal diantaranya bahasanya semua agama ini apik, bener. Nah, jadi mereka kabeh campur. Salamnya pakai salam gaduh-gaduh. Assalamualaikum ditambah sing gumpimpah niku. Lah ini kan malah ya sedikit-sedikit cara memasukkannya. Nih, semua ajaran diterapkan, Hindu masuk, Nasrani, yang lainnya dimasukkan. Nih, Rawandiyah, seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah boleh diamalkan. Kenapa? Islam itu agama yang diridhoi Allah, bukan yang lainnya. Inna dina indallahil Islam. Kita Islam kok ngamalkan ajaran yang lain, itu bisa murtad. Ingat tentang penyebab murtad. Kemudian berikutnya, yang ke-9, Badriyah. Mereka anggapannya nih, atau ajaran pokoknya, orang yang melakukan maksiat kemudian bertaubat, taubatnya tidak diterima. Artinya kita ini tidak boleh maksiat, monosabet, tidak bisa. Tidak bisa. Lagi, Badriyah, ajaran pokoknya adalah orang yang melakukan maksiat kemudian bertobat, tobatnya tidak diterima oleh Allah. Padahal Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Afwu. Allah Maha Pengampun, pengampun juga dan pemaaf. Seberapapun dosa kita sepenuh langit bumi, kalau kita mau bertobat pasti diterima oleh Allah. Makanya dengan pengaji kita Riyadhus Shalihin sudah dibahas tentang tobat ini. Berarti ketemu nih tobat ini. Ya. Dalam surat ibadah majah kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti salah. Manusia itu pasti salah, manusia bukan malaikat. Lek malaikat enggak boleh salah. Lek kita pun salah ini itu. Sebaik-baik orang yang salah adalah bertobat. Nah, lek niki Badriyah karena memang ajaran sesat. Lek kita tobat tidak diterima, berarti jangan sampai kita maksiat. Oh, gak iso. Nggak bisa, ini letak sesatnya, penyimpangannya di sini. Jadi, siapapun, kelompok manapun, kita bertobat tidak diterima, ini masuk Badriyah. Siapapun, apapun namanya. 10. Nakisiyah. Pecahannya Nakisiyah. Orang, mereka ini kelompok niki Nakisiyah niki ajaran pokok adalah orang yang melanggar baiat Rasulullah tidak berdosa.
Nah, ini sudah zaman dulu ini. Tidak boleh, sudah janji, sudah kok memerangi. Sama saja contohnya yang sudah ngaji sirah tentang perang Bani Quraidah. Sudah ada perjanjian dengan Nabi, janji damai. Berkhianat, ya diperangi oleh Nabi. Nah ini kisah ini melanggar bayat orang apa, bahaya ini. Berikutnya yang ke-11, Qasitiyah. Qasitiyah. Nah, niki sempalan Qasitiyah. Niki ajarannya yang utama adalah orang yang mencari dunia dibanding orang. Mereka mengutamakan orang yang mencari dunia dibanding orang yang zuhud. Artinya, niki ajaran itu pokoknya sing golek iki donya. Pokoknya donya tok niki. Enggak mau mementingkan akhirat. Donya, harta, tahta, wanita, Toyota, dan lain sebagainya. Nah, ini ada ajaran kok menekankan pokoknya dunia akhirat kita oleh pokoknya gak percaya. Terus intinya dunia tok. Nah ini ajaran Qasitiyah. Qasitiyah. Yang 12 yang terakhir ini dari yang cabang kedua, Nizamiyah, yaitu pendukung Ibrahim al-Nizami dengan pernyataan bahwa orang yang beranggapan bahwa Allah itu sesuatu, maka dia telah kafir. Ini seakan-akan Allah itu benda, sesuatu, bahaya nih. Bahaya nanti. Soal Allah berwujud, wujud yang nyata. Nah ini 12 kelompok pecahan dari Qadariyah. Yang kedua, sekarang yang ketiga, Jahmiyah. Ada 6, ini Jahmiyah yang ketiga, terpecah juga menjadi 12 sekte, 12 sempalan. 1, Mu'attilah. Bahasanya asing semua nih. Mu'attilah. Sekte ini, sempalan ini, ajaran bahwa segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal manusia dinamakan makhluk. Ini pertama, segala sesuatu yang dijangkau oleh akal manusia namanya makhluk. Orang yang kedua, orang yang mengklaim Allah dapat dilihat oleh mata kepala, dia kafir. Nah, dua ini kita bahas jelas. Mu'attilah. Sekte ini beranggapan atau ajaran bahwa segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal manusia dinamakan makhluk. Bener napa mboten nih? Segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal manusia niki makhluk. Jadi makna disebut makhluk niku segala sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal manusia, dibelok, dijaga, dipegang, dirasakan. Bener betul nih kira-kira. Baca kayak mato, tapi salah. Gimana tasanya? Contoh Al-Quran. Al-Quran makhluk nopo. Lek berangkat makhluk memang Jahmiyah. Jahmiyah ini kayaknya dengan kemarin ketika kita ngaji tentang di mana Allah. Nah, nanti ada muncul lagi. Di mana Allah, bahwasanya salah satu kelompok yang menyatakan bahwasanya Allah ada di mana-mana adalah Jahmiyah. Bapak nih, nanti ketemu nanti ada yang lainnya. Ini masih yang pertama. Jadi tidak semua dijangkau oleh manusia. Al-Quran itu bukan makhluk. Kalau makhluk mati nanti. Di awal kemarin juga ada bahwasanya kalau kita berkaitan Al-Quran itu makhluk, ini pendapat ini ketika Imam Ahmad bin Hambal ini sangat kuat sampai khalifahnya berpendapat Al-Quran itu makhluk. Sampai Imam Ahmad mempertahankan pendapatnya sampai di penjara. Kalau yang udah ngaji sirah atau sirahnya udah sampai sirah para ulama atau belum atau masih sahabat, nanti akan ketemu nanti di sana.
Orang yang mengklaim Allah dapat dilihat oleh mata kepala, dia kafir. Nah, kaitannya dengan yang sebelumnya, bahwasanya yang sebelumnya Haruriyah kemarin bahwasanya ajarannya bahwasanya nanti orang yang mengaku nanti bisa melihat Allah di surga, dia kafir. Padahal hadisnya tidak. Nikmat terbesar nanti umat Islam yang sudah masuk surga ini melihat langsung Allah. Dan Sahih Al-Bukhari seperti melihat rembulan. Tapi ini dinafikan, tidak percaya. Nah, ini penyelewengannya di sana, penyelewengannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekte Jahmiyah yaitu Marisiyah. Marisiyah. Sekte ini mengatakan bahwa ajarannya sebagian besar sifat Allah adalah makhluk. Wah, ini bahaya. Karena Allah disebut makhluk. Sifat di awal-awal ngaji tauhid sudah ketemu ada asma wa sifat Allah. Asma niku paling tidak asma Allah husna niku banyak, dan sifat Allah wujud, tambah kok dan sebagainya. Ada 13 sampai 20. Nah, niku sifatnya Allah, niku adalah makhluk. Bahaya. Berarti Allah itu makhluk. Wah, ini bahayanya di sana, penyimpangannya di sana. Kalau kita tidak punya pemahaman tauhid yang murni, yang luas, ya bahaya. Bahaya kan? Penekanan kita lah di tauhid. Nah, kita ingin akidah kita Islam di tauhid. Di Mariyah, sempalan dari Jahmiyah itu adalah Marisiyah, menyatakan bahwa sebagian besar sifat Allah adalah makhluk. Enggak, salah nih. Berikutnya, multazimah atau multazikoh. Ini disebut multazimah atau multazikoh sama. Ini pecahnya dari Jahmiyah. Ya ini menurut mereka Allah ada di mana-mana. Memang ajaran Jahmiyah kata ini. Ingat, Allah tidak ada di mana-mana. Allah istiwa di atas arsy, bukan di mana-mana. Lek di mana-mana nanti Allah neng kamar mandi, neng kuburan, neng junggeng, neng WC, neng got, neng parit, neng tempat sampah, neng ke orang karuan. Itu ajaran Jahmiyah. Nah, ini termasuk nih, karena ini pecahan dari Jahmiyah, multazimah atau multazikoh. Ajaran pokoknya lah Allah ada di mana-mana. Nanti kita ngaji kepada siapapun, ajaran oleh mengatakan Allah ada di mana-mana, salah. Berikutnya yang keempat, pecahan dari Jahmiyah adalah waridiyah, bukan wahidiyah, waridiyah. Ajarannya mereka berpendapat bahwa orang yang mengenal Tuhan tidak akan masuk neraka. Orang yang mengenal Tuhan tidak akan masuk neraka, dan orang yang telah masuk neraka tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Lihat renungan ini. Benar-benar. Orang yang mengenal Tuhan tidak akan masuk neraka. Nah, di awal pelajaran tauhid kita bahwasanya orang-orang Arab Jahiliyah itu bertauhid. Tauhid rububiyah. Yakin yang menciptakan langit bumi Allah. Setan pun dia tahu yang menciptakan aku Allah. Niku tauhid rububiyah. Sudah mengenal Tuhannya, tapi tidak masuk neraka. Buktinya orang kafir diancam neraka. Setan divonis neraka. Nah, jadi salah begitu. Waridiyah, bahwa orang yang mengenal Tuhan tidak akan masuk neraka. Itu orang kafir kenal Tuhannya, dia meyakini pencipta langit bumi Allah, yang memberi rezeki Allah, tapi dia menyembah tauhid uluhiyahnya, ibadahnya yang salah, tapi kenal dengan Allah, ya tetap salah, ini diancam neraka. Iblis, nah, kan tahu yang menciptakan Allah, tauhid rububiyah, tapi uluhiyahnya suruh sujud, tidak mau, diancam neraka. Ini menyimpang. Yang pertama. Yang kedua, orang yang telah masuk neraka tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Artinya masuk neraka, terus di neraka. Nah, ini harus dibedakan.
Kalau orang-orang kafir, jelas sudah kita bahas nih kemarin di bab surga dan neraka. Nah, orang kafir jelas masuk neraka, khalidina fiha abada. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Sehingga orang kafir ahli kitab dan musuh semua neraka khalidina fiha. Tapi kalau orang-orang Islam masih punya iman tapi dosane akeh, dia mlebu neraka tapi nanti akan keluar dari neraka. Cuma berapa lama nih neraka? Wallahu a'lam. Namanya mantan jahannamiyun, mantan penghuni neraka. Jadi ajaran Waridiyah ini dua-duanya salah, sesat. Karena ini memang sekte yang sesat. Yang kelima, sempalan dari Jahmiyah adalah zanadikoh. Tidak cukup lagi hari ini. Zanadikoh. Mereka berkata ajarannya tidak ada seorang pun yang mampu menghadirkan Tuhan dalam dirinya. Di sini mas benar. Sebab kehadiran tersebut hanya bisa dilakukan jika dia telah menemukan Tuhan dengan panca indera. Artinya, ini Allah bisa dipanca indera. Panca indera kita kan diantaranya dengan dilihat, diterawang, diraba. Oh, ini Allah. Nah, ini kan berat banget itu. Bahaya nanti. Kenapa? Allah menjadi makhluk. Bahayanya di sana, ini sesatnya di sana. Nah, ini tidak bisa nih. Ini kan menyimpang, memang aja menyimpang. Jadi tidak bisa Allah niku. Nanti bahaya-bahaya, jangan ini manunggalin kalau kalian gosip karena ajaran Jahmiyah nih terkontaminasi karena kan dia bisa menyatu dengan manusia. Nah, ini bisa. Nah, kehadiran bisa jika dia telah menemukan Tuhan dengan panca inderanya. Ini ruwet nih. Yang keenam, pecahan Jahmiyah adalah harkiyah. Mereka ajarannya adalah di akhirat kelak orang kafir akan dibakar dalam neraka 1 kali. Kemudian dia akan tetap terbakar selamanya namun tidak merasakan panas. Kawan, harkiyah ajarannya adalah di akhirat orang kafir akan dibakar di dalam neraka 1 kali. Diobong, kobong, mati, urip, gitu. Terus dibakar, tetapi kemudian dia akan tetap terbakar, diobong, namun tidak merasakan panas. Gak apa-apa. Ingat, di awal tafsir surat Al-Baqarah yang sudah ngaji, misalnya, orang kafir kan mau bahasa, kamu ini masuk neraka hanya sehari saja. Nah, itu isu ramai kalian yang neraka tapi orang disiksa. Artinya begitu. Nah, niki ketemu ternyata memang dia dari orang-orang kafir itu ya masuk neraka tapi dibuang pisan terus lorok mati wis urip terus dibuang terus tapi gak panas. Mungkin ini mengambil hikmah dari Nabi Ibrahim bakar panas. Berikutnya makhlukiyah. Menurut sekte ini Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Salah, Allah bukan makhluk. Kalau makhluk mati. Dan nanti kalau ngaji sirahnya para imam kita, Imam Ahmad bin Hanbal ketemu nih. Lebih jelasnya nanti pada ustadz yang ngaji sirah. Berikutnya yang ke-8 pecahan Jahmiyah adalah faniyah. Sekte ini beranggapan bahwa surga dan neraka niku fana, tidak kekal. Surga dan neraka tidak kekal. Berarti terbatas. Bahkan ada sebagian mereka menyatakan bahwa keduanya belum diciptakan. Intinya dua. Faniyah bahasanya
surga dan neraka itu tidak kekal. Jadi lah wong nyemplung neraka itu ya sebentar, neng surga ya sebentar. Mungkin sekitar, saya masih di Bontang nih, 20-an tahun yang lalu, namun browsing di YouTube mungkin ada mungkin tentang seseorang insinyur atau dokter Agus itu namanya, suka lupa saya, menyatakan dalam bukunya banyak akhirat itu tidak kekal. Coba yang browsing nanti, akhirat itu tidak kekal. Ribut itu, didatangkan, tidak bisa apa-apa. Ternyata tidak bisa. Jadi dia menyatakan alasannya bahwasanya bisa dihitung jam, hari, sebagainya. Pokoknya ini Ustadz itu nyatakan akhirat itu tidak kekal. Ada bukunya nih itu, saya. Nah, salah nih kok, akhirat itu khalidina fiha abada. Dan yang kedua, bahwasanya surga dan neraka itu belum diciptakan. Sudah napa sampun? Sudah. Surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah. Misalnya bab neraka surga sudah kita jelaskan dalil-dalilnya ini. Di surga dan neraka sekarang niki sudah diciptakan oleh Allah. Nah niki sekte niki paniah niki maksudnya belum seurung kalau kiamat baru surga ini digawe. Nah, salah niki. Yang ke-9, pecahan Jahmiyah adalah muhiriyah. Muhiriyah. Kelompok niki mengingkari para nabi dan rasul. Menurut mereka, para nabi adalah seorang filosof, pemikir. Nah, ini jelas menyimpang. Kenapa? Allah kirim 124.000 nabi dan rasul, Musnad Imam Ahmad. 124.000, bukan sedikit. Tapi oleh kelompok niki dinyatakan orang enek nabi rasul ki gak ono. Mereka hanya seorang pemikir saja, filosof. Macam Aristoteles, terus wong Jawa niku apa sing dadi jalan ning kono niku. Rangga Warsita dan sebagainya. Seperti kata niku. Nah, ini pelecehan kelas berat ini. Jadi Muhiriyah, sekte ini adalah para nabi dan rasul itu tidak ada. Intinya begitu. Nah, ini salah nih. Yang ke-10, pecahan Jahmiyah adalah Waqifiyah. Waqifiyah ajarannya bahwasanya kami tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk dan tidak pula mengatakan dia bukan makhluk. Ini bimbang ini. Lek mengatakan makhluk ujuk, tapi orang mengatakan makhluk nanti pada saat itu khalifahnya, semua pemerintahnya bakal makhluk, dipenjara, dibunuh, dakwani. Akhirnya tengah-tengah orang, kalau ini ujuk makhluk, ya bukan tidak makhluk, pokoknya Al-Quran. Ini orang yang tidak punya pendirian, golek enak dhewe, golek selamat dhewe. Yang ke-11 pecahan Jahmiyah adalah Qabriyah. Qabriyah. Sekte ini ajarannya adalah mengingkari azab kubur dan mengingkari syafaat. Artinya gak percaya azab kubur gak ono, siksa kubur gak ono, nikmat gak ono, mati yos mati, bar yos bar, ngono ae. Dan tidak percaya syafaat. Ini semuanya di tauhid. Sudah saya bahas semuanya. Azab kubur ada, nikmat kubur ada. Syafaat, nah, Nabi bisa memberikan syafaat. Saya dengan semuanya sama muslim bisa saling memberikan syafaat. Bab syafaat ya. Jadi sekte ini mengingkari adanya azab kubur dan mengingkari adanya syafaat. Jadi apapun nanti kelompok manapun, kiai manapun saat menganut orang azab kubur, dia jelas sesat, ini masuk kelompok sesat. Yang ke-12, lafziyah. Lafziyah. Menurut sekte ini pelafalan Al-Quran termasuk makhluk. Sekarang lafziyah. Sekte ini adalah apa? Pelafatan Al-Quran termasuk makhluk. Nanti Al-Quran itu makhluk, kita mengucapkan
Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, makhluk. Yang kita ucapkan itu makhluk. Iya ngoten niku. Al-Qur'annya niku makhluk. Orang yang melafadzkan membaca Al-Qur'an makhluk. Ucapannya niku. Omongan jadi makhluk niki kok bingung kok Mas ini piye niki maksudnya. Ya karena berkeyakinan Al-Qur'an makhluk, lek sing ngucap ucapane pun makhluk. Jelas salah nih. Al-Qur'an bukan makhluk. Nah, niki adalah 12 sektor pecahan dari sektor Jahmiyah. Masih 3 nih, padahal ada 6. Nih, jelas tidak selesai nih. Kita lanjutkan yang keempat. Sektor keempat yang besar yaitu Murjiyah. Murjiyah. Nah, niki juga terpecah menjadi 12, cuma di Ibnu Qayyim dimasukkan 11. Sijine mungkin tidak tahu atau bingung, ragu. Di sini dimasukkan 11. Tapi belum akan pecah menjadi 12. Tapi yang belum ketahui yang ditulis 11. Mungkin yang siji urung konangan bae ngoten. Satu pecahan dari Murji'ah adalah ini sekte sesat. Tarikiyah. Tarikiyah. Sekte ini berpendapat adalah Allah hanya mewajibkan keimanan kepada makhluknya. Orang yang telah beriman dan mengenal Allah silahkan berbuat sekehendaknya. Saya ulang. Tarikiyah, pecahan dari Murji'ah. Sekte ini berpendapat bahwa Allah hanya mewajibkan keimanan kepada makhluknya. Dan orang yang telah beriman dan mengenal Allah silahkan berbuat sekehendaknya. Enak nggih? Enak. Gimana kalau Allah yakin, aku yakin ada, aku beriman kepada Allah, yakin Allah menciptakan bumi dan lain-lain. Lah ismono bebas. Enak nggih? Ora kenal halal haram. Terus terserah. Pokoknya kono-kono maling dianggap orang maling, berzina dianggap orang berzina, mendem dia melakukan kebaikan ya suragian itu semua bebas karepe dhewe. Padahal tidak begitu, tetap masih berlaku halal haram larangan perintah. Enak lek sendiri pokoknya kowe beriman kepada Allah ya dan sebagainya bebas. Tapi lek orang beriman diimankan dulu, dikuatkan ini baru setelah itu boleh bebas melakukan apapun. Enak nih ya, tapi ya itu rusak nih. Yang kedua, Saibiyah. Saibiyah. Sekte ini menyatakan Allah membebaskan makhluk untuk berbuat semaunya. Ya kurang lebih bodoh, cuma tadi yang di atas syaratnya kudu iman dulu kepada Allah, lais beriman baru bebas. Nah, yang kedua ki ora perlu pakai iman, pokoknya bebas. Luwih enak lagi, tidak ada syarat nih mau bebas. Saibiyah. Sekte ini menyatakan Allah membebaskan makhluk untuk berbuat semaunya. Kalau panjenengan nanti membaca kisah-kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, satu di antaranya beliau tiba-tiba didatangi pas sholat malam, ada cahaya. Wahai Syekh Qadir Al-Jailani, aku adalah Tuhanmu. Mulai hari ini kamu bebas melakukan apapun, terserah. Aku sudah membebaskan kamu, terserah nih. Nah, ini dia kena ajaran ini. Ya, satu kata orang ngerti, oh setan kamu diusir. Nah, ini bahaya nih. Yang ketiga, Rojiyah. Rojiyah. Mereka kelompok ini bahwa orang yang berbuat ketaatan tidak bisa dinamakan orang yang taat. Dan orang yang bertindak maksiat tidak bisa disebut berbuat pelaku maksiat. Lebih gini. Karena kita tidak tahu apa yang ada di sisi Allah. Saya ulang, kita rasakan. Benar betul ini. Rojiyah.
Sekte ini menyatakan orang yang berbuat ketaatan tidak bisa disebut orang yang taat. Jadi panjangan sholat taat ya itu wong taat menugi itu wong taat. Tapi kebalikannya, orang yang bertindak maksiat tidak bisa disebut pelaku maksiat. Nek wong mendem judi zina, loh, ojo di pelaku maksiat ojo. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang ada di sisi Allah. Kayak piye kira-kira ngeten iki. Nek saya panjenengan iki salat, oh iki ora taat iki. Waruh kita nih, apa ngerti ini. Apa yang dimaksud Allah? Taat apa ora iki? Napa ngoten? Ya jelas ora. Kita ini melaksanakan karena ya disebut kita wong iki wong sing taat, bahkan iki fanatik. Fanatik agama. Betul itu. Nah niki kan malah rancu nih, jadi dengan taat, istilahnya taat ora taat nih, orang yang beda nih sekarang dewe, terserah kan, intinya kan begitu maksudnya. 4. Syakiyah. Menurut sekte ini ketaatan tidak berasal dari keimanan. Syakiyah. Menurut sekte ini ketaatan tidak berasal dari keimanan. Jadi panjenengan taat itu bukan karena keimanan panjenengan, bukan karena nopo, terus pokoknya karpe Allah ngono. Napa ngoten? Nah, kita taat salat rajin, yo poso, gelem ngaji karena kita beriman kepada Allah. Salat itu diwajibkan, menuntut itu diwajibkan karena kita iman kepada Allah. Akhirnya tumbuh ketaatan itu. Kita tinggalkan yang terlarang. Karena apa? Keimanan kita tidak mau sing dosa-dosa, takut iman kita kepada Allah. Tapi syakiyah ini karena sekte sesat, taatan tidak berasal dari keimanan. Bekopo. Nah itu lagi seruat tengok ya. Ya ini. Yang kelima, bahihasiyah. Sekte ini menyatakan adalah keimanan adalah pengetahuan. Keimanan adalah pengetahuan. Orang yang tidak mengetahui hak dan batil, halal dan haram adalah kafir. Bahihasiyah. Sekte ini menyatakan bahwasanya keimanan adalah pengetahuan. Jadi saya penjenengan beriman hanya sekedar pengetahuan saja. Tidak punya buah dari keimanan itu. Dan orang yang tidak mengetahui hak dan batil, halal dan haram adalah orang kafir. Benar mboten iki. Nah, kita tidak tahu misalnya ada enek sing halal sing haram, itu bukan kafir. Bukan kafir. Orang Islam yang mungkin belum tahu halal haram, hak dan batil, dia memang dosa, tapi tidak kafir, tidak menyebabkan orang itu kafir. Tapi ajaran ini kafir langsung. Jadi harus tahu semuanya, halal, haram, hak batil. Jangan-jangan kita ini ada sesuatu yang itu halal atau haram, tapi kita tidak tahu kalau itu haram. Bisa jadi, boleh jadi. Tapi tidak langsung selamatkan jadi orang itu kafir, ngono orang itu tidak. Mungkin iya dia mengatakan itu dosa. Yang haram dia lakukan kan tidak ngerti dosa, iya, tapi tidak mungkin dia kafir. Yang keenam, pecahan dari Murji'ah adalah Mangkusiyah. Mereka berkata bahwa keimanan tidak bertambah dan tidak berkurang. Stabil, benar nggak salah? Salah. Dalam surat Ibnu Majah, al-imanu yazidu wa yanqus. Al-yazidu bit-ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman seseorang itu fluktuatif, turun naik. Naik ketika kita ini beriman kepada melakukan kebaikan. Misalkan ngeten iki, mungkin dalam kumpul orang-orang yang beriman ngaji seakan-akan kita ini kayak iya aku ki apik orang. Tapi nek kumpul karo kancane sing ruwet-ruwet serat doang malih. Napa ngaji bareng gara sebagainya.
Kita turun naik, kadang kita semangat nih, semangat berbuat baik, semangat mau ngaji, pirang-pirang dino ngaji sedino 3 juz 5 juz. Rong minggu kemudian, rong minggu belas gak ngaji. Atau ngeten ngaji semangat, dia kesinggung titik, cutel, mutung orang ngaji, turun naik ngeten itu. Itulah kita. Lek naik terus, imannya para nabi dan rasul, turun terus imannya setan. Lek kita, yes, turun naik. Nah ini ajaran ini, iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Salah nih. Yang ketujuh, mustatniyah. Mereka menafikan pengecualian dalam keimanan. Menafikan itu apa? Menolak atau meniadakan pengecualian dalam keimanan. Apa maksudnya ini? Kita beriman boleh, kita tidak beriman kecuali kondisi begini-gini. Rukun iman itu kitabnya Syu'abul Iman. Ada 77 cabang iman. Nah itu tidak bisa itu dikorting kecuali sehingga aku tidak beriman, aku tidak beriman. Tetap kita beriman. Perkara kita belum bisa melaksanakan itu perkara lain. Contoh ngeten, contohnya. Ngapunten niki misalkan saya membaca bukunya Profesor Dr. Kahinggu, namanya barat-baratan tapi orang Indonesia perempuan. Nah, bisa misalnya masalah pakai jilbab menutup aurat. Itu adalah iman, harus iman. Tapi dinafikan. Atau dinafikan, aku tidak percaya kok menutup aurat syariat. Nah, itu tidak boleh. Termasuk kalau ibu-ibu, syariat poligami itu ada. Jangan ditolak. Meskipun mungkin untuk hal itu aku belum bisa menerima. Beda ya. Menafikan menolak. Dengan kita belum bisa melaksanakan, hukumnya berbeda. Orang yang menolak hukum sholat, kafir. Tapi sholat itu wajib, cuma itu dia tidak kafir. Meskipun ada dua pendapat, tapi dia dosa besar. Sama saja, jangan ditolak hukum poligami. Ada hukum, boleh, tapi aku raiso. Oleh bojoku labine tak copot, tak ketok, begitu. Dia masih beriman dengan syariat keimanan itu, cuma belum bisa melaksanakan. Hukumnya berbeda. Sama saja perempuan jilbab itu wajib syariat, tapi aku urung misalnya begitu. Nah, itu berbeda kalau menolak. Karena menolak satu syariat iman itu adalah bisa membuat murtad. Teman-teman sampai pitu nggih, panjang eling nih. Sampai pitu. Murji'ah, sekte yang keempat, masih ada 6, masih 7 pecahannya, padahal masih 12. Nah, namanya aja Musyabihah, Hasyawiyah, Zohiriyah, dan Bid'iyah. Pokoknya ini sekte sesat semua. Sekali lagi kesimpulannya bahwasanya kita tidak bisa menyebut ini semuanya bukan di Indonesia, bukan Muhammad, bukan. Tapi siapapun, mau kiai, ustadz, kelompok apapun manapun, kalau ajarannya ada di 72 ini menyimpang, jangan ikuti. Bisa jadi mungkin oknum, mungkin ustadz atau kiai tertentu yang mengajarkan atau bagaimana terjadi penyimpangan di antaranya. Kayak yang kemarin, pertemuan kemarin bahwasanya perempuan itu sebuah kesegaran bisa bebas menyentuh perempuan. Lainnya kiai jelaskan seperti itu, yang ruwet itu kiainya itu, meskipun dia mungkin benderanya dhuwur iki bendera organisasi, bukan organisasinya, tapi Allahnya ini. Ingat kemarin perempuan itu kesegaran, jadi bebas menyentuh perempuan sebebas-bebasnya, kan rusak ya itu. Makanya banyak kiai-kiai sing muridnya dicabuli di Indonesia, jangan-jangan kena ajaran-ajaran sing ranggenah seperti itu. Ya mudah-mudahan ya kita bisa selamat, tidak masuk ke 72 sekte niki, masih belum selesai. Wonten pertanyaan? Oh, kok ditanya nih, bingung nih.
Mungkin saya yakin panjenengan masih baru mendengar nih 72 sekte ini apa saja, jangan masih baru mendengar. Oke, salah kita lanjutkan Jumat depan. Lagi ini di sini tidak ada flyer, tetap ngaji. Ada pemerintah tidak ngaji, malah diberitahu, diinformasikan tidak ngaji. Tapi selama tidak ada pemerintah tidak ngaji, panggah ngaji, Mbak Udan panggah ngaji terus Jumat di sini. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.